Oskadon dan Oskadril bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Mantra Naga Bumi. Dengan mantra-mantraku ini, kau dapat berubah wujud menjadi apa saja yang kau inginkan, Rakai Mahisa. Nyai Balitung, itu belum cukup. Aku harus memiliki Raja Patni. Barulah hidupku bahagia. Siapakah dia itu, Putra Mahkota? Dia adalah pendekar pedang pelangi. Kecantikannya tiada duanya. Bagai Dewi Ratih turun dari kayangan. Sungguh mempesona, Nyai. Oh, mudah saja, Rakai Mahisa. Dengan mantra penjalin sukma, pedang pelangi akan menjadi milikmu selama-lamanya. Benarkah ucapanmu itu, Kisanak? Benarkah kau yang duduk di dekatku ini yang menjadi pengemis bau itu, ha? Iya, Tuan Prajurit. Dan laki-laki berambut putih itulah yang menolongnya. Kami sudah mengusirnya. Tapi laki-laki itu mengajaknya makan bersama-sama. Sebaiknya seret saja kedua-duanya ke keraton dan diadili. Bagus, bagus. Ternyata kau memang abdi kerajaan yang baik. Nanti aku akan memberikan imbalan padamu. Kau pengemis bau. Sekarang kau tidak akan bisa lari lagi dan aku akan membunuhmu di sini. Iya! Iya! Oh, ternyata kau bisa menghindar juga. Pantas kau berani memukul prajuritku dan membunuhnya. Tapi dengan Kimanik Tunggal, kau akan mendapat pelajaran yang berarti. Kau rasakan ini? Iya! Iya! Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan Mahkota Biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan, diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, naskah karya Toto Prambana, teknik dan montase Sastro Gento, musik Frans Harius, dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Satria Rambut Putih. Para pendukung lagu dalam seri pertama ini, Ana Pertiwi sebagai Diah Ayu Pengukir, Chris Urspon sebagai Rakai Mahisa, Elias sebagai Rakai Galuh, Idris Apandi sebagai Naga Caling, Haris Tiono sebagai Kiganda Pakuwesi, dan pengantar cerita Asdi Suhastra.
Rakai Galuh menatap Naga Caling dengan pandangan tajam, lalu menatap Rakai Mahisa putranya. Ada kebimbangan di dalam jiwanya. Tapi lama-kelamaan, keyakinan mulai memupuk hatinya. Perlahan-lahan Rakai Galuh melangkah ke arah jendela, lalu melemparkan pandangannya jauh ke arah utara kota raja. Seakan-akan ingin melihat dan membuktikan kebenaran kejadian itu. Sementara itu, senja mulai temaram. Warna merahnya membias pudar di ufuk barat. Haruskah aku percaya pada semuanya? Tapi aku melihat kejujuran di mata Layang Samba. Dia sepertinya begitu lelah. Seperti selesai bertarung. Ataukah ketakutan membuatnya lelah? Apakah tongkat emas begitu kejam terhadap orang-orangku? Dan apakah mereka akan mudah begitu saja melupakan janji dan mengingkari semuanya? Apakah kedua pengemis yang datang malam itu mengingkari janjinya? Haruskah aku tidak mempercayai lagi kesaksian mereka? Karena banyak sudah hal-hal dari yang mereka katakan membuat keraguan di hatiku. Aku benar-benar dihadapkan pada dua permasalahan yang cukup pelik untuk dipecahkan. Romo Prabu, saya harap Romo Prabu menarik pelarangan itu. Kelompok tongkat emas bukanlah sebangsa kelompok yang bisa dipercaya. Selama ini mereka telah membuat kerusuhan di mana-mana. Tapi Romo Prabu melarang saya bertindak kasar dan keras terhadap mereka. Sekarang toh mereka tetap saja tidak mau berbuat baik pada orang-orang Brakjingga. Mereka malah berlaku semenang-menang. Mereka merasa berada di atas angin, lalu seenaknya membunuh para prajurit. Rakai Mahisa, berilah kesempatan padaku untuk berpikir. Agaknya kejadian ini perlu perhitungan yang matang. Sebagai raja aku harus memperhatikan kedua-duanya. Maaf Romo Prabu. Memang sikap itu baik sekali. Tetapi kalau kenyataannya lain, apakah kita harus berpangku tangan? Apakah kita harus terus-menerus menunggu dan menunggu, sementara mereka semakin banyak dan semakin liar serta ganas? Ataukah Romo Prabu tidak percaya pada saya untuk menumpas mereka, para pengemis itu? Ampun Gusti Prabu. Apa yang dikatakan rakyat muda Rakai Mahisa adalah benar. Kalau kita biarkan mereka terus, hamba takut semakin hari para prajurit akan dijepit ketakutan untuk bekerja. Dan akhirnya mereka akan mengalami sakit jiwa karena tertekan perasaannya. Karena ruang lingkup dan kebebasan mereka dikungkung oleh musuh-musuh mereka yang sebenarnya mereka itu adalah orang-orang gila yang suka mencekoki keadaan dengan segala macam kesempatan. Akhirnya Brakjingga akan dihuni oleh para prajurit yang sakit. Maka kita semua akan terancam. Tidak mungkin keselamatan Gusti Prabu pun akan terancam. Aduh, sampean tuh dari mana, Bu? Pergi kok lama banget. Curiga lagi. Beli obat sakit kepala. Buat jaga-jaga loh, Pak. Wah, cocok kalau gitu. Waduh, Pak. Sekarang obat sakit kepala itu mereknya macem-macem loh, Pak. Wah, cocok kalau itu. Nggak usah bingung, nggak usah ragu-ragu. Kalau perlu obat sakit kepala, pilih saja Oskadon. Soalnya Oskadon itu cepat kerjanya. Oskadon juga aman loh, Pak. Nggak bikin ngantuk, nyeri lambung, dan nggak bikin jantung deg-degan. Ya kan, Pak? Wah, ngerti juga sampean, Bu. Ya tentu dong. Makanya saya pilih Oskadon. Oskadon, sembuhkan sakit kepala cepat dan aman. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
Iya, Romo Prabu. Dan saya tidak mau itu terjadi. Saya tidak mau kalangan luar mencemooh kehidupan dalam keraton Merak Jingga yang dijadikan istana hukuman dari manusia-manusia rendah seperti kelompok pengemis tongkat emas. Kita adalah orang-orang yang dilahirkan dari golongan atau kasta yang tinggi. Kenapa kita harus kalah dari orang-orang sudra? Ampun, Romo Prabu. Ampun, Gusti Prabu. Kalau atas perkenan Gusti Prabu, niscaya hamba akan membawa pasukan prajurit utama untuk memimpin menghancurkan mereka. Saya juga banyak memiliki orang-orang yang berilmu tinggi. Saya yakin mereka akan bisa menghadapi orang-orang sakti dari pengemis tongkat emas. Karena kalau kelompok itu tidak diberi pelajaran adat, maka kelompok lain akan menghina kita. Dan mereka pun akan berani menantang segala keputusan dan hukuman dari Ramanda. Maka apalah artinya pemerintahan ini? Maaf, Romo Prabu. Izinkanlah saya mengerahkan pasukan untuk menghancurkan mereka. Ya, sekarang segalanya aku serahkan padamu. Lakukanlah apa yang kau anggap baik dan hindari segala kejahatan. Kamu sebentar lagi akan memegang tampuk kekuasaan di Merak Jingga. Maka belajarlah kamu mengatasi semuanya. Aku percaya bahwa kamu akan mengambil yang terbaik. Terima kasih, Romo Prabu. Terima kasih. Saya akan mohon diri untuk menyiapkan semuanya. Ayo, Layang Samba. Kita kembali ke Sri Katon. Ingat satu hal, Rakai Mahisa. Jangan bertindak di luar batas. Berlakulah arif sebagai seorang putra mahkota. Karena segala sikapmu adalah cermin kepribadianmu. Kepribadian seorang putra mahkota haruslah baik. Karena merupakan panutan bagi rakyat banyak. Sendiko, Romo Prabu. Malam baru saja turun, namun Merak Jingga telah sepi. Para penduduk kota raja sore-sore telah menutup pintu. Maka tak heran kalau saat matahari tenggelam, keadaan telah sunyi senyap. Para pengawal jaga tampak hilir mudik di sekitar keraton dan di sekitar Taman Sari serta Taman Kaputren. Pikiran mereka agak gelisah. Tapi lain dengan ruang kesatriaan. Di ruang besar itu tampak Rakai Mahisa, Naga Caling, dan beberapa orang pembantunya tengah bersukaria. Saudara-saudaraku, dengarkanlah. Saat ini kita boleh bergembira, berpesta pora. Malam ini kita rayakan keberhasilan kita. Karena Romo Prabu telah merestui kita untuk menghancurkan tongkat emas dan kelompoknya. Lalu setelah itu, kita harus menyingkirkan Rama Wisesa, pendekar pedang keraton di Karanggombang. Karena agaknya dia itu bisa menjadikan penghalang cita-cita kita. Bisa menghalang pekerjaan kita. Karena itu, untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan ini, kita harus menyingkirkan semuanya. Menyingkirkan siapa saja yang jadi penghalang. Tenanglah saudara-saudara. Memang rasanya tugas ini tidak begitu ringan. Apalah yang disusahkan hanya untuk menghancurkan sekelompok pengemis dan seorang Rama Wisesa. Maka itu, besok aku dan Naga Caling tidak ikut kalian. Kurasa Ki Gondo Pakuwesi dan Rajek Alam akan bisa mengatasi ini semua. Lalu Pratisara serta Ki Manik Tunggal juga bisa membantu. Lalu bawa beberapa orang prajurit yang bisa dipercaya kesetiaannya. Oskadon mengucapkan terima kasih pada pendengar yang sedang mengikuti sandiwara mantra naga bumi. Semoga Anda terhibur.
Aduh, sampean tuh dari mana, Bu? Pergi kok lama banget. Curiga lagi. Beli obat sakit kepala. Buat jaga-jaga loh, Pak. Wah, cocok kalau gitu. Waduh, Pak. Sekarang obat sakit kepala itu mereknya macem-macem loh, Pak. Lah terus, Ibu beli yang mana? Ya yang biasanya, Oskadon. Wah, cocok kalau itu. Nggak usah bingung, nggak usah ragu-ragu. Kalau perlu obat sakit kepala, pilih saja Oskadon. Soalnya, Oskadon itu cepat kerjanya. Oskadon juga aman loh, Pak. Nggak bikin ngantuk, nyeri lambung, dan nggak bikin jantung deg-degan. Ya kan, Pak? Wah, ngerti juga sampean, Bu. Ya tentu dong. Makanya saya pilih Oskadon. Oskadon, sembuhkan sakit kepala cepat dan aman. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter. Rakyat, rasanya tidak pernah terlalu ramai untuk membantuku. Aku sendiri rasanya akan bisa menyingkirkan dan menumpas mereka. Dan aku rasa yang lainnya akan bisa menjalankan pekerjaan yang lainnya. Ki Ganda Pakuwesi, aku tidak meragukan kemampuan yang kau miliki. Tapi aku juga khawatir bahwa kau akan banyak memeras tenaga. Sebab tongkat emas bukanlah sebuah perkumpulan biasa. Ki Denta ketuanya memiliki ilmu yang tinggi. Pastilah dia mempunyai beberapa orang sakti yang juga memiliki ilmu yang tinggi. Contohnya, 2 orang yang bernama Cutak Anabrang dan Kanira. Dia bisa membunuh prajurit pilihanku dengan mudahnya. Nah, sebaiknya memang Ki Ganda harus bekerja sama dengan yang lainnya. Biar pekerjaan itu akan menjadi semakin lebih mudah. Karena aku juga takut akan ada tokoh lain di belakang mereka. Seperti orang yang membebaskan Ki Denta itu. Benar, Ki Ganda Pakuwesi. Tokoh yang selama ini kita ketahui saja sudah kita lihat kemampuannya. Dia Ayu Pengukir, Rangga Geni, Cadar Perak. Kalau kita bertemu dengan mereka, secara tidak disengaja maupun disengaja, kita pasti akan bertarung dengan mereka. Kalau begitu baiklah. Besok pagi-pagi sekali, kami akan berangkat untuk menghancurkan kelompok tongkat emas. Kami akan sapu bersih setiap pengemis. Kami akan bunuh mereka tanpa pandang bulu. Bersihkan bumi Merak Jingga dari pengemis-pengemis. Kalau semuanya sudah beres, maka jalan kita ke muka akan semakin licin. Tapi ingat, siapapun yang berkhianat akan mendapat hukuman yang amat berat. Ya, kalau ada yang berkhianat padaku, maka aku akan menghukumnya dengan hukuman yang paling berat yang membuat kalian tidak akan tahan menerimanya. Dan berjalanlah dan bekerja dengan baik. Jangan sampai Romo Prabu mencium tindakan kalian. Aku akan mengamati seluruh perbuatan kalian. Baik, rakyat. Kami akan melaksanakan tugas dengan baik. Sekarang, lanjutkanlah kegembiraan kita. Ayo, besok pagi-pagi sekali, kalian memang sudah harus berangkat. Ayo minum lagi. Tambah saja sepuas kalian. Ayo minumlah. Bubar. Salah mangan opo awakmu? Diluk-diluk aha-aha uhu-uhu. Aduh, gulu kuwi lho, Cak. Kuatir le gak main. Sampai sesak ndok-ndok, Cak. Ngerti aku. Mesti durung ngombe Oskadril tak Bade? Loh, iya ta? Lah kok ngerti awake beno? Jelas. Mek wis ngombe Oskadril, gak bakalan sampean kesiksa watuk, napas sesak ambek gulu gatel. Oskadril lak sip ta? Ancene bener. Oskadril khasiate komplit. Luwih cepet ngilangno watu, nglonggarno nafas ambek nglegakno duk. Ngombe ae Oskadril.
Aduh, tuk getuk bil kambil, Cak. Nek sampean batuk ngombe Oskadril, Dik. Sip. Oskadril, luwih cepet marekno watu. Rakai Mahisa dan orang-orangnya semakin larut dalam kegembiraan. Ruang utama kesatriaan tampak berserakan. Kendi-kendi tuak berserakan di lantai. Dan tampak beberapa orang prajurit jatuh mabuk. Rakai Mahisa sendiri mulai sempoyongan. Teruslah kalian bergembira. Teruslah. Malam ini dan seterusnya adalah milik kita. Menjadi milik kita. Naga Caling, ayo. Teguk lagi minumanmu. Ayolah. Ya, Rakian, jangan takut. Aku akan minum terus. Naga Caling tidak akan membiarkan acara seperti ini berlalu begitu saja. Ayo teman-teman, angkat kendi kalian dan kita minum terus sampai mabuk. Naga Caling terus menuangkan tuak ke dalam cawan tanah yang dipegangnya, lalu membagikan lagi kepada tokoh-tokoh yang lainnya. Sementara itu di luar keraton yang gelap, tampak sebuah bayangan melesat, menembus kegelapan, masuk ke dalam lingkungan keraton. Ruang gedung kesatriaan tampak terang. Apakah masih ada yang berjaga? Sebaiknya aku ke sana saja. Tampaknya ada sebuah pesta. Siapa yang melakukannya? Apakah Rakai Mahisa? Oh iya, itu Rakai Mahisa dan laki-laki itu. Itu Naga Caling. Dan agaknya ada tokoh lain di dalam ruangan itu. 3 orang bertampang kasar. Agaknya Rakai Mahisa telah bersekutu dengan orang-orang dari golongan hitam rimba persilatan. Sebaiknya aku temui Rakai Galuh. Oh, di ruangan mana dia berada? Apakah dia berada di ruangan permaisuri? Ataukah di ruang pribadinya? Itu ada 2 orang penjaga. Sebaiknya aku robohkan saja. Iya, mereka telah pingsan. Sebaiknya aku seret dan kesembunyikan dia. Nanti kalau ketahuan yang lainnya bisa gawat. Rencanaku bisa berantakan. Lalu dia Ayu Pengukir menyeret kedua pengawal jaga yang dirobohkannya ke tempat sepi. Kedua pengawal itu disembunyikannya di balik gundukan Taman Kaputren. Setelah itu, dia Ayu Pengukir keluar dan berjalan menuju Serambi Kaputren. Aman sekarang. Sebaiknya aku naik ke atas gunungan. Aku akan melihatnya dari atas. Hop! Aduh, sampean tuh dari mana, Bu? Pergi kok lama banget. Curiga lagi. Beli obat sakit kepala. Buat jaga-jaga loh, Pak. Wah, cocok kalau gitu. Waduh, Pak. Sekarang obat sakit kepala itu mereknya macem-macem loh, Pak. Lah terus, Ibu beli yang mana? Ya yang biasanya, Oskadon. Wah, cocok kalau itu. Nggak usah bingung, nggak usah ragu-ragu. Kalau perlu obat sakit kepala, pilih saja Oskadon. Soalnya, Oskadon itu cepat kerjanya. Oskadon juga aman loh, Pak. Nggak bikin ngantuk, nyeri lambung, dan nggak bikin jantung deg-degan. Ya kan, Pak? Wah, ngerti juga sampean, Bu. Ya tentu dong. Makanya saya pilih Oskadon. Oskadon, sembuhkan sakit kepala cepat dan aman. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter. Tiba di atas wuwungan, dia Ayu Pengukir segera membuka sebuah genteng. Perlahan dia mengintip ke bawah. Ruangan tidur permaisuri Rakai Galuh yang bersih nampak terang. Tapi dia Ayu tidak melihat adanya Rakai Galuh,
kecuali sang permaisuri yang tidur sendiri. Aku tidak melihat adanya Rake Galuh tidur di sini. Ataukah dia tidur di ruangan pribadinya? Atau di ruangan selirnya yang lain? Sebaiknya aku cari ke kamar pribadinya saja. Dan aku sebaiknya lewat atas ini. Nah, ini kamar Gusti Prabu Rake Galuh. Sebaiknya aku intip lagi dari genteng ini. Tiah Ayu Pengukir menggeser genteng, lalu dia melongok ke bawah. Dia melihat seorang laki-laki sedang mondar-mandir di dalam ruangan itu. Dan dengan cepat, Tiah Ayu mencabut beberapa buah genteng dan kemudian melayang turun. Selamat malam, Gusti Prabu. Kau? Ya, aku datang lagi. Maaf kalau aku mengganggu istirahatmu. Tapi agaknya Gusti belum istirahat. Apakah Gusti sedang memikirkan sesuatu? Karena aku melihat Gusti mondar-mandir dengan gelisah. Dia datang lagi. Wajahnya itu. Wajahnya membuat aku ingat lagi padanya. Melur. Apakah? Tidak mungkin dia putrimu. Mau apa kau datang lagi kemari? Maaf, Gusti. Sepertinya ada yang tidak beres dalam ceritamu. Karena Gusti menyembunyikan sesuatu padaku. Aku tidak mengerti maksudmu. Bicaralah yang benar. Gusti, waktu itu aku datang kemari menanyakan tentang kalung berkepala harimau dan sepasang tusuk konde emas. Tapi rasanya aku tidak puas dengan keteranganmu. Aku merasa Gusti menyembunyikan sesuatu. Kurasa aku telah menceritakan semuanya. Dan hanya itulah yang aku punyai tentang sepasang kalung berkepala harimau dan tusuk konde emas. Aku tidak punya cerita lagi. Hei, jangan memaksaku untuk melakukan kekerasan, Gusti Prabu. Aku bisa berbuat apa saja di sini malam ini. Dan aku bisa merubah keadaan keraton Merakjingga ini dengan sekejap. Rakai Galuh terkesima. Laki-laki penguasa kerajaan Merakjingga itu terpana, memandang ke arah Tiah Ayu Pengukir yang tiba-tiba berubah kasar dan garang. Mata perempuan itu berkilat tajam menatap Rakai Galuh. Raja itu mundur beberapa langkah ke belakang, namun Tiah Ayu merangsak maju. Katakanlah, Gusti. Aku yakin Gusti memiliki cerita lebih tentang kalung dan tusuk konde emas itu. Kurasa kau pasti memiliki maksud tertentu dengan membuat benda itu. Ayo, ceritakanlah. Atau pedang pelangi ini akan memaksa Gusti untuk bercerita. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Tiah Ayu Pengukir pada Rakai Galuh? Apakah Rakai Galuh akan menceritakan semuanya tentang dirinya di masa lalu? Saudara pendengar, ikuti saja terus serial Mantra Naga Bumi ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.